Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Saya Alfiatun Iman Yalina, semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal OTS, yaitu faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh dan tawaran Muhammad Abduh agar umat Islam bisa keluar dari keterbelakangannya. Nah, langsung saja saya jawab. Jadi, menurut Muhammad Abduh, sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah paham jumud yang terdapat di kalangan umat Islam. Karena paham jumud inilah umat Islam tidak menghendaki perubahan. Umat Islam statis tidak mau menerima perubahan. Adapun pokok-pokok pikiran Muhammad Abduh dalam bidang sosial keagamaan adalah kemajuan agama Islam itu tertutup oleh umat Islam itu sendiri, di mana umat Islam beku dalam memahami ajaran Islam. Dihafalkan lafadznya tapi tidak berusaha mengamalkan isinya. Nah, kemudian akal mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Menurutnya, agama Islam sejalan dengan akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akal. Ajaran Islam sesuai dengan pengetahuan modern. Begitu pula ilmu pengetahuan modern juga sesuai dengan ajaran Islam. Itulah pemikiran mengenai pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki corak pemikiran modern, politik, kebangsaan, sosial kemasyarakatan, teologi, dan juga filsafat. Nah, corak pemikiran pendidikan Muhammad Abduh juga berdasar pada pemikiran teologi rasional, filsafat, serta sejarah. Nah, pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal dari kebangkitan umat Islam di awal abad ke-20. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wuthqa menjadi rujukan para tokoh pembaharu di dunia Islam. Sehingga di berbagai negara Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum seperti yang dirintis Muhammad Abduh. Nah, antara lain pemikiran singkat yang diuraikan oleh Muhammad Abduh. Tidak ada dikotomi dalam pendidikan. Secara teoritis, ajaran dasar Islam tidak memberikan tempat pada pola pikir dikotomis dalam pendidikan dan ilmu keislaman. Menurut Muhammad Abduh, bahwa di antara faktor yang membawa kemunduran dunia Islam adalah karena adanya pandangan dikotomis yang dianut oleh umat Islam, yakni dikotomi atau mempertentangkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Untuk mengatasi masalah dikotomi yang demikian, Muhammad Abduh mengusulkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu antara kurikulum madrasah dan kurikulum sekolah, sehingga jurang pemisah antara kaum ulama dan ilmuwan modern akan hilang. Pokok-pokok pembaharuan pemikiran Muhammad Abduh dan relevansinya dengan manajemen pendidikan Islam di era kontemporer. Perlu ditegaskan bahwa menurut Muhammad Abduh, konsep manajemen dan pendidikan Islam tidak cukup hanya dengan mengembalikannya kepada ajaran aslinya, tetapi perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang. Penyesuaian itu menurut Muhammad Abduh menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu ibadat dan muamalah. Nah, artinya dalam aspek ibadah kita harus bertaklid kepada ulama, namun dalam aspek muamalah kita harus berijtihad dengan menyesuaikan kebutuhan umat Islam, khususnya dalam konsep manajemen pendidikan Islam. Dalam konteks masa kini, intelektual muslim banyak yang salah dalam mempresentasikan makna kembali ke Al-Quran. Kesan yang timbul adalah sebagai jargon-jargon yang dangkal tapi tidak tahu makna hakikat dari yang dimaksud. Muhammad Abduh dengan keras mengkritik ulama-ulama yang menimbulkan paham taklid pasca pembaharuan. Makna menerangi taklid terkadang disalahgunakan oleh umat Islam saat ini. Padahal Muhammad Abduh ingin umat Islam merdeka dalam pemikiran, merdeka dalam agama sehingga jauh dari perilaku tahayul, bid'ah,
dan khurafat. Di samping itu, lembaga pendidikan konservatif tradisional cenderung mempertahankan tradisi yang sudah ada dengan alasan warisan para kiai, sehingga sebagai santrinya kita harus menjaga dan merawat dengan baik. Tidak boleh ada perusakan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, itulah pemaparan saya mengenai faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh, serta tawaran yang diberikan Muhammad Abduh agar umat Islam bisa keluar dari keterbelakangannya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.